Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu analisis kasus filsafat Pancasila, yang dimana beranggotakan Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Hamdi, yang kedua Bunga Stefani, yang ketiga Fetri Anissa, yang keempat saya sendiri Ibra pertama. Yang pertama akan dibacakan oleh Hamdi. Baiklah, saya akan membacakan analisis kasus yang pertama. Video kasus pertama, mengenai pengeras suara masjid. Di sini dapat kita ketahui bahwa penggunaan pengeras suara masjid telah diatur secara analisis kasus video pertama, yaitu tentang pengeras suara masjid. Kita ketahui bahwa penggunaan pengeras suara masjid telah diatur secara terperinci. Contohnya, seperti saat waktu menjelang subuh yang menggunakan pengeras suara paling awal 10 menit sebelum waktunya. Jika upaya namun belum ada perubahan, langkah hukum dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ditimbangkan untuk dicoba. Pancasila di sini mengartikan Apa limit dong? Lanjut, dak. Dan filsafat Pancasila di sini mengartikan cinta kebijaksanaan. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan hal yang seharusnya dilakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari cuplikan tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pemakaian pengeras suara di masjid dengan maksimal volume 100 desibel. Dan dalam pemakaian pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara luar dan dalam. Hal ini filsafat Pancasila merupakan filsafat yang tergolong religius, yang berarti bahwa hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenai kebenaran mutlak berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia termasuk kemampuan berpikirnya. Jadi jika terdapat orang non-muslim yang terganggu dengan suara, bisa diatasi dengan menurunkan volume tetapi dengan mempertimbangkan kewajarannya. Oleh karena itu harus menerapkan peran tersebut untuk hubungan sosial yang harmoni dan bermasyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bunga Stefani. Pada Bunga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan analisis dari video kasus KKB di distrik Ilaga, Kabupaten Papua. Dari kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa telah terjadi pembantaian tragis terhadap 8 orang PT Palangparing Timur Telematika yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam kasus ini sangat sekali filsafat Pancasila yang dipercayai dan diyakini sebagai suatu norma dan nilai yang paling benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Dan sangat tidak sesuai dengan makna terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Karena mereka lakukan merupakan baik. Analisis saya akan dilanjutkan oleh Fetri. Baiklah, saya akan membacakan analisis selanjutnya. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mengusut secara tuntas peristiwa tragis tersebut, dan juga meminta untuk menangkap dan mengadili para pelaku, serta membuat prosedur keamanan yang lebih ketat. Pemerintah harus menampung tentang semua aspirasi dan pendapat seluruh warga negaranya, agar tidak terjadi konflik, sehingga seluruh warga negara Indonesia tetap harus bersatu dan membuat pengaman ketat di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang rawan konflik
Dan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini agar tidak terjadi penyelewangan terhadap hal-hal yang akan menimbulkan permusuhan atau hal lainnya. Meminjam pernyataan Lukas NMB beberapa waktu lalu, penyelesaian konflik di Papua harus mengedepankan pertukaran kata dan gagasan ketimbang pertukaran peluru. Di atas semua itu, pembangunan Papua ke depan juga harus mengedepankan semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi bagi orang asli Papua guna meraih kemandirian, keberdayaan, dan kesejahteraan. Aksi penyerangan ini awalnya terungkap dari rekaman CCTV tower milik PT. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat satu pekerja yang selamat dari penyerangan KKB. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat satu pekerja yang selamat di penyerangan KKB. Pekerja yang berinisial NS ini tampak meminta bantuan penyelamatan di tower BTS 3. Seorang saksi berinisial NS menyebut saat penyerangan dilancarkan KKB, dirinya sedang tak berada di base camp. Namun saat kembali ia menemukan rekan-rekannya sudah meninggal dunia. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.